Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, pembunuhan wanita muda yang ditemukan terbungkus selimut di tepi jurang akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata kekasih korban. Pelaku terbakar api cemburu hanya karena korban menerima telepon dari pria lain. Kasus pembunuhan Winda Wulandari, wanita muda yang ditemukan terbungkus selimut di jurang tepi jalan desa Tangga Asahan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Pelaku ternyata Jalaluddin Lubis, pria 51 tahun, kekasih korban. Warga Labuhan Batu ini ditembak kakinya oleh polisi karena kabur saat akan ditangkap. Pelaku membuang jasad korban menggunakan mobil miliknya. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas kehabisan nafas akibat dicekik. Otopsi, dokter forensik menyatakan bahwasannya korban meninggal ini karena ada di saluran pernapasan ya. Ini bahasanya ini kematian korban tidak wajar, ada sesak pernapasannya, disertai dengan trauma kekerasan sudah tumpul di bagian dada. Ini yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pelaku mengaku terbakar api cemburu hingga berujung cekcok dan menganiaya korban hingga tewas. 12 tahun. Kenapa kok bisa bunuh dia? Apa? Faktor. Saat kau buang dia udah meninggal atau belum? Bagian Misteri pembunuhan ini terbongkar setelah identitas korban diketahui dari hasil identifikasi sidik jari korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, 5 hari menghilang, bocah perempuan ditemukan tewas terkubur di kebun gambir di 50 kota Sumatera Barat. Korban ditemukan mengenaskan tanpa busana dan 2 pergelangan tangan putus. Terduga pelaku pembunuhan ternyata ayah tiri korban yang merupakan suami ketiga dari ibu korban. Polisi menangkap seorang terduga pelaku dalam kasus tewasnya bocah perempuan yang ditemukan terkubur di kebun gambir Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Tak disangka terduga pelaku adalah ayah tiri korban. Penangkapan dilakukan usai olah TKP dan pemeriksaan saksi. Polisi menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Kita sudah menerbitkan laporan polisi dan menyatakan itu langsung suatu tindak pidana melalui gelar perkara. Sampai sekarang diduga pelaku sudah kita amankan, yaitu bapak tirinya, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sebelum ditemukan tewas, bocah 12 tahun ini dilaporkan hilang selama 5 hari saat ditinggal orang tua dan kakaknya berbelanja. Pencarian dilakukan hingga akhirnya warga curiga dengan gundukan tanah yang dikelilingi hewan liar 1 km dari rumah korban. Naas saat digali, didapati jasad korban dengan kondisi mengenaskan, tanpa busana dan 2 pergelangan tangannya putus. Korban atas nama Sera Nur Laila temukan tertimbun tanah di sekitaran ataupun tepatnya di ladang Gambiah milik masyarakat setempat. Itu dari jalan raya itu berjarak sekitar, dari jalan lumpur atau jalan pun ke kampung sana itu berjarak lebih kurang 50 meter dari sisi jalan. Kalau dari rumah itu lebih kurang sekitar 1 sampai 2 kilometer. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Puluhan warga Pematang Siantar dengan leluasa melakukan aksi balap liar. Tindakan yang meresahkan warga ini dilakukan karena tidak ada polisi di lokasi. ini balap liar.
Sejumlah pemuda menunjukkan kemampuannya pada aksi balap liar di depan Terminal Horas Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tanpa standar keamanan yang memadai, para pelaku beraksi usai asmara subuh. Tidak adanya petugas kepolisian di lokasi membuat para pelaku balap liar leluasa beraksi, meski meresahkan pengguna jalan lainnya. Lokasi balap liar ini sebenarnya sangat dekat dengan Polsek Siantar Martoba, namun tidak ada tindakan dari yang berwajib. Ini muter kenapa bang? Gimana bang, takutlah mau lewat kayak gitu, bawa anak-anak lagi, gimana meresahkan itu kayak Meresahkan ya. Ini balap liar udah sering di sini ya bang ya? Ya sering juga sih bang. Iya. Harapan abang bagaimana bang? Ya harapannya ya semoga tetap ditindak lah itu. Polisi nggak ada bang? Ya terkadang kadang-kadang. Menghindari kecelakaan akibat aksi balap liar, sebagian warga mencari jalan alternatif. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Seorang wanita menjadi korban jambret handphone. 4 pelaku babak belur dihajar massa setelah mencoba kabur ke jalan buntu. Warga Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan tertangkapnya 4 pelaku jambret HP. Para pelaku yang masih remaja tertangkap warga yang sedang menunggu sholat tarawih. Sebelumnya keempat remaja HR, DN, AS, dan AL merampas HP seorang wanita pengendara motor dan menendangnya. Korban pun berteriak hingga mengundang massa. Aksi pelarian para pelaku terhenti setelah terjebak di gang buntu. Massa yang emosi sempat menghakimi para pelaku. Di dekat stadion. Baru ini namanya langsung tadi teman yang kunci begini. Langsung ku kejar itu sampai di sini. Cuma HP tadi ambil deh. HP tadi ambil saja. Palangga, tempat ada pemutaran mobil, terus dikejar sama yang punya sampai ke daerah Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang. Berarti ini diteriaki sampai di sini pak ya? Diteriaki, masuk di jalan buntu yang tertutup ya, di situ tidak bisa lari lagi, sehingga dikeroyok sama anak-anak. Menghindari amok warga, para pelaku dibawa ke posko anti bandit Reskrim Polres Goa dan menyita motor yang digunakan saat beraksi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dikepung warga setelah menipu di toko handphone Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku meminta korban transfer uang 10 juta rupiah ke virtual account dan berjanji akan membayar, namun malah kabur. Pelaku ditangkap setelah korban teriak minta tolong. Warga berkerumun mengepung seorang wanita yang tertangkap basah menipu sebuah toko handphone di Jalan Klinkit Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Bermula pelaku seorang diri datang ke toko handphone dan meminta bantuan jasa transfer ke virtual account sebesar 10 juta rupiah. 2 kali transaksi virtual account, pelaku tak juga membayar, malah kembali meminta korban untuk transfer dengan jumlah yang sama. Disitulah pemilik toko curiga telah ditipu dan berteriak minta tolong hingga memancing kerumunan warga. Nah, saya tanyain ibunya, uangnya mana? Kata dia, nanti kalau satu lagi udah dibayar, bisa kasih duitnya. Kata dia gitu. Transaksi online. Dia itu lewat Tokopedia. Ya. Ayo. Pelaku dan tas berisi dompet serta KTP diamankan ke Polsek Cengkareng. Insiden ini mengingatkan warga untuk waspada dan tidak mudah percaya pada orang yang meminta bantuan jasa transfer uang, apalagi dengan nominal yang besar. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pencurian sepeda motor di parkiran sebuah toko terekam kamera CCTV. 2 pelaku menggasak motor korban yang baru beberapa bulan saja dibeli. Pria yang memakai masker dan helm ini awalnya menyeret sepeda motor incarannya agar lebih leluasa beraksi di parkiran toko rokok elektrik Jalan Musiraya, Kecamatan Sako, Palembang. Pelaku lalu merusak kunci kontak motor korban dengan kunci letter T. Sementara seorang rekannya menunggu di atas sepeda motor.
Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku sempat ragu beraksi karena masih banyak remaja yang nongkrong di dalam toko. 2 orang, jadi satunya beraksi, yang satunya nunggu di sana. Nah, yang beraksi ini dia sih sempat ragu juga, balik lagi lah ngobrol sama temennya, mungkin dicoba dulu, pas dicoba bisa langsung dibawa karena posisi kita memang di dalam lagi rame tapi kita nggak ketahuan. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian motor ini ke Mapolsek Sako Palembang. Dari kejadian ini diingatkan untuk memakai kunci pengaman ganda saat memarkirkan sepeda motor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pencurian tabung gas 3 kg di rumah kos terekam CCTV. Wajah pelaku terekam jelas di kamera CCTV. Dengan santai, Andi memasuki sebuah rumah kos di Jalan Perintis, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda ini segera turun dengan mengondol satu tabung gas ukuran 3 kg. Tak cukup satu, pelaku kembali masuk rumah kos dan menggondol 2 tabung gas melon. Kepolisian Tamalan Raya yang mendapat laporan segera menangkap pelaku di Jalan Wasabe, Kota Makassar. Pelaku diminta menunjukkan lokasi pencurian tabung gas. Pada pemeriksaan awal diketahui, tabung gas tersebut dijual ke seorang penadah. Itu gas itu, kau mau apa ya? Jual, di mana kau jual gini? Kau jual di mana? 2 rumah. Berapa banyak mau kau jual? 4. Iya. Kau tunjuk sebentar ya? Iya. Ada di sebelah 3. Pelaku terancam minimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Aksi pencurian barang pasien terjadi di RSUD di Kota Medan. Pelaku beraksi di ruang khusus isolasi pasien COVID-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri. CCTV merekam aksi pelaku. Aksi pencurian di RSUD Pringa di Kota Medan yang terekam CCTV ini terjadi di ruang khusus isolasi pasien COVID-19. Pelaku nekat beraksi menggasak sejumlah uang dari dalam tas pasien tanpa alat pelindung diri. Akibat aksi pencurian ini, korban mengaku kehilangan uang Rp700.000 yang ada di dalam tasnya. Pihak rumah sakit membenarkan aksi pencurian ini dan telah melaporkannya ke polisi. Maka nanti pihak rumah sakit akan memanggil atau memerintahkan sekalian satpam akan lebih menjaga pengamanan biar jangan akan terulang hal-hal demikian. Karena rumah sakit dengan adanya begini berarti kan seakan-akan rumah sakit itu pengamanannya lemah. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk bisa memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Usai sahur dan sholat subuh bersama, seorang ibu 2 anak dianiaya suaminya hingga terluka parah. Usai kejadian, pelaku kabur. Apa penyebab penganiayaan ini? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.